Guys, ngeri banget ini guys. Badai salju udah resmi menyerang negara Eropa. Gila ini, semua jalan-jalan pada beku. Sekolah-sekolah ditutup. Ratusan penerbangan itu di cancel guys. Dan yang paling parahnya lagi, jalur logistik itu terputus karena banyak truk nggak bisa lewat. Badai salju di mana-mana. Jadi jangan heran kalau hari ini resmi ya Eropa itu lumpuh. Bahkan aktivitas warganya ya pasti ya terganggu guys. Karena bukan cuma soal masalah transportasi, sekolah, logistik, no. Ada lagi yang lebih penting. Kenapa ini semua bisa terjadi? Itu juga ada hubungannya karena suplai gas Uni Eropa resmi terputus guys. Gawat nih Eropa nih, diambang kolaps nih. Nah yang paling seru apa? Ternyata kekacauan ya, krisis yang ada di Eropa hari ini terkait salju, terkait penerbangan, terkait lalu lintas, alur logistik itu ada hubungannya dengan Amerika dan Rusia. So kalau penasaran gimana sih perannya Amerika dan Rusia dalam menciptakan kehancuran Eropa hari ini? Jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, hari ini mungkin lu merasakan suhu di Jakarta agak adem, dingin, bahkan cenderung banjir. Kenapa? Ya karena bumi sedang tidak baik-baik saja. Nah itu di Indonesia, lu bayangkan di negara Eropa hari ini apa yang terjadi? Badai salju di mana-mana, suhu dingin sudah jatuh ke titik ekstrim. Bahkan banyak yang sampai minus 40 derajat Celcius guys. Bukan lagi beku guys, tapi ini memang udah suhu dingin, super salju yang ekstrim. Bahkan negara seperti Finlandia suhunya udah mencapai rekor terendah sepanjang sejarah minus 44 derajat Celcius. Negara Swedia suhunya sudah sampai minus 43 derajat Celcius. Dan negara Eropa lainnya sama saja seperti Norwegia, Denmark, Jerman dan lainnya. Ya mereka sudah melihat bahwa suhu ekstrim akan segera datang di benua Eropa. Nah dari sini lu udah tahu dong, wah ini pasti ada hubungannya dengan Amerika Serikat dan Rusia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita udah bicara soal suhu dingin dan teman-teman tahu ini kan channel investasi terbesar di Indonesia. Lu tahu salah satu produk paling ngetren ekspor Indonesia adalah batu bara. Nah kenapa ini penting? Karena ternyata di Uni Eropa salah satu komponen pengeluaran rumah tangga yang paling tinggi itu bukan untuk beli makanan, enggak. Tapi buat beli energi. Kalau di Indonesia lu cuma pusing soal listrik, beli dari PLN kan? Tapi kalau di Eropa lu bukan cuma pusing soal listrik, lu juga wajib beli gas. Kenapa beli gas? Karena ruangan kamar lu, rumah lu kalau pengen hangat, kalau lu gak mau mati kedinginan di rumah-rumah Eropa, lu wajib belanja gas. Nah beda dengan di Indonesia ya, kalau di Indonesia meteran di rumah lu gua yakin isinya cuma meteran air sama meteran listrik. Tapi kalau lu tinggal di Belanda, tinggal di Jerman, meteran lu ada tambah lagi satu, meteran gas. Kenapa penting? Karena ternyata gas inilah yang menjadi penghangat ruangan, pemanas kalau lu tinggal di negara Eropa. Jadi zaman dulu gua kuliah di Belanda, bahkan sampai di kampus-kampus, di kosan, di restoran, gedung perkantoran, mereka semua punya instalasi gas supaya manusia tidak mati beku. Nah teman-teman, karena sekarang Eropa lagi dilanda badai salju dan suhunya udah menjadi super dingin bahkan sampai minus 40 derajat Celcius, lu tentu udah tahu dong artinya apa. Artinya akan segera menyusul krisis gas di sana karena musim dingin yang ekstrim. Makanya jangan heran kalau kiamat energi gua yakin bakal segera menyerang Eropa. Apalagi stok gas Eropa resmi jeblok guys ke level yang terendah. Jadi kita ada data dari GIE, Gas Infrastructure Europe. Di situ dia jelasin dengan sangat gamblang bahwa Uni Eropa saat ini memang kekurangan sekitar 130 kargo buat cadangan gas mereka. Bahkan perusahaan energi terbesar Rusia, Gazprom, ya dia bilang kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi ketahanan energi Eropa. Kenapa ini mengkhawatirkan guys? Karena mereka sekarang udah minus guys, minus 130 kargo. Minus 130 kargo artinya cadangan gas mereka itu cuma cukup sekitar 490 terawatt hour. Artinya cadangan gas Uni Eropa cuma cukup dalam hitungan bulan ke depan. Bukan lagi cukup buat hitungan tahun, tapi bulan guys. Ini titik-titik nadir nih Eropa nih. Dan teman-teman harus tahu ya, kenapa kebutuhan energi Eropa mendadak jadi meningkat tinggi. Simple aja, karena sekarang ini musim dingin. Dinginnya bukan dingin biasa, musim dingin yang ekstrim. Dan memang orang-orang yang tinggal di Eropa butuh penghangat saat musim dingin. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca, kebutuhan energi manusia Eropa beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia energi yang banyak kita konsumsi itu ada minyak BBM buat kendaraan Anda atau listrik dari PLN. Tapi kalau di Uni Eropa teman-teman bisa lihat, minyak BBM itu cuma 10%, listrik cuma 25%. Tapi kebutuhan gas rumah tangga itu sampai 29,5%. Jadi dari situ lu udah bisa lihat ya, orang Eropa beda dengan orang Indonesia. Orang Eropa ternyata kebutuhan tertinggi, paling dasar adalah gas. Cuman yang mengerikan adalah karena musim dingin kali ini di luar dugaan, udah lebih panjang, lebih dingin.
gasnya nggak ada. Kenapa gasnya bisa nggak ada? Karena ternyata ini ada hubungannya dengan perang Rusia dan Ukraina. Nah teman-teman, sebelum ada perang Rusia dengan Ukraina, teman-teman harus tahu dulu, Eropa zaman dulu ketika masih damai, mereka itu impor gasnya itu dari Rusia. Udah harganya murah, jaraknya deket lagi. Namanya juga satu benua, sama-sama benua Eropa. Tapi ternyata sejak Ukraina dan Rusia dibuat berperang oleh NATO, apa yang terjadi? Pipa gas Rusia diputus dan Eropa dipaksa sama sekutunya Amerika Serikat. Lu gak boleh lagi belanja dari Rusia. Sekarang lu harus belanja gas ke Amerika Serikat. Artinya Uni Eropa dipaksa menjadi budak energinya Amerika Serikat. Bayangkan tadinya mereka bisa belanja gas murah. Hampir 50% gas Eropa itu belinya dari Rusia. Tapi karena Rusia dan Ukraina berperang dan Amerika itu pengen banget mengkerdilkan Rusia, dia memaksa Uni Eropa buat stop belanja dari Rusia. Sekarang lu harus belanja dari negeri Paman Sam, guys. Jadi sejak perang Ukraina-Rusia udah resmi, kebutuhan gas Eropa pindah ke Amerika Serikat. Dan data menunjukkan bahwa memang negara Uni Eropa udah sepakat nih buat membeli gas dari Amerika Serikat. Nilainya setara 750 miliar dolar alias setara 12.600 triliun rupiah. Dan ini deal ini berlaku sampai tahun 2028. Nah dari sini udah bisa lihat ya, begitu Amerika Serikat berhasil menguasai, memindahkan orderan gas dari Rusia ke Amerika Serikat, apa yang terjadi? Sama Amerika Serikat harganya langsung dinaikin. Sadis guys, jadi mereka udah harus belanjanya di Amerika, belanjanya di harga mahal. Di sini lu bisa melihat bahwa gas bukan lagi dianggap sebagai energi, tapi gas udah dianggap sebagai senjata geopolitik. Penting makanya buat teman-teman Indonesia bisa swasembada energi. Kenapa? Karena ternyata apa yang gue bilang dari 2 tahun lalu menjadi kenyataan. Begitu kontrak gas itu digeser dari Rusia ke Amerika Serikat, apa yang terjadi? Harga gas di Eropa langsung meloncat tinggi. Bahkan kalau kita lihat harga gas ya menurut indeks DTT, Dutch Title Transfer Facility, di situ harga gas itu udah naik ke 42 euro guys. Ini angka tertinggi loh guys dalam 10 bulan terakhir. Jadi memang betul-betul Eropa ini diperas habis-habisan nih. Nah kenapa mereka bisa diperas habis-habisan? Karena Amerika Serikat juga udah ngelihat bahwa cadangan gasnya Uni Eropa itu berada di titik terendah juga guys. Cadangan gas mereka itu cuma ada sekitar 43%, not even 50%. Jadi banyak kilang-kilang di sana itu kosong. Pabrik gas itu dikosong. Dan ini udah berlangsung sejak tahun 2022. Jadi jangan heran, memang setelah pasokan gas mereka dipotong oleh Amerika Serikat dan ditambah dengan serangan suhu dingin yang sangat ekstrim, gak usah heran kalau Eropa terpaksa memakai cadangan gas mereka secara besar-besaran, dan wajar saja kalau stok cadangan gas mereka langsung terus berkurang, hanya tersisa 43%. Dan ini adalah level terendah guys sepanjang sejarah Uni Eropa. Dan ingat ya, 43% itu rata-rata di Uni Eropa. Kalau kita divide by country itu lebih ekstrim lagi. Negara tempat gua dulu tinggal, Belanda, lu tahu cadangan gasnya itu cuman sekitar 23%. Sadis ini guys. Dia dalam hitungan nggak nyampe 6 bulan udah pasti kolaps nih negara kalau nggak dapat supply baru nih. Bahkan negara yang lebih besar dari Belanda ya kayak Jerman, itu cadangan gasnya itu cuman tersisa 30% lagi guys. Jadi lu bisa bayangin ya, tangki-tangki penyimpanan gas ini 70% kosong. Isinya tinggal 30% di negara Jerman. Di negara Prancis tinggal 29%. Di negara Belanda cuman sisa 23%. Ngeri guys. Ini benar-benar di ujung tanduk nih negara Eropa nih. Nah artinya di sini lu udah bisa lihat ya, kalau ada negara yang menderita pasti ada negara yang diuntungkan. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG.
So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Nah artinya di sini lu udah bisa lihat ya, kalau ada negara yang menderita pasti ada negara yang diuntungkan. Nah seharusnya nih Amerika Serikat bisa ambil peluang ini untuk mengeksploitasi, menjajah, mengekstrasi duit sebanyak-banyaknya dari rakyat Uni Eropa. Cuman sayangnya Amerika Serikat hari ini berada di situasi yang di luar dugaan juga. Mereka tadi udah happy lihat negara Eropa itu menderita guys. Mati kedinginan, udah banyak orang mati kedinginan. Ternyata Amerika Serikat juga diserang badai salju yang sama, ekstrimnya juga. Kenapa? Karena ternyata hari ini badai salju yang ekstrim juga terjadi di Amerika Serikat. Bayangin ya, ada jutaan orang sekarang yang hidup tanpa listrik. Di beberapa negara bagian bahkan ya udah diumumkan negara dalam keadaan gawat darurat. Karena rakyatnya sudah nggak bisa lagi nonton TV, masak nasi, listrik, mati lampu, semua kacau. Ini udah kayak bencana alam. Tapi dalam skala yang luar biasa karena udah lintas benua guys. Benua Amerika dan benua Eropa kena bencana alam gara-gara suhu dingin ekstrim. Badai salju yang paling besar dan paling parah ya sejak tahun 2022, sejak terjadinya perang Ukraina Eropa. Kenapa parah banget? Ya karena cadangan gasnya juga nggak ada buat melawan suhu dingin itu guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bukan cuma Eropa yang lagi kolaps nih, tapi Amerika Serikat sejak awal Februari 2026 ini badai musim dingin di sana itu udah melumpuhkan sebagian besar wilayah Amerika Serikat khususnya di bagian utara. Dan diperkirakan ya ekonomi Amerika Serikat itu rugi sekitar 100 billion dollar, 100 miliar US dollar itu setara 1.700 triliun guys. Jadi lu bisa bayangin Amerika Serikat rugi 1.700 triliun gara-gara badai salju ini. Dan ini pasti berdampak dong kepada pertumbuhan ekonomi mereka. Kenapa? Ya karena sama juga ketika terjadi hujan badai orang gak keluar rumah, orang gak belanja. Jangankan mau belanja ya, jalur jalan itu udah putus. Karena kalau lu lewat lu bisa kepleset lincir, masuk jurang. Listrik mati, karena apa? Gasnya juga gak ada. Bahkan beku. Jadi gak usah heran kalau di sana udah banyak UMKM yang menjerit guys, mati karena mereka gak bisa dapat supply dan mereka juga gak bisa jualan karena gak ada customer. Dan gara-gara cuaca yang ekstrim ini, ya produksi gas dan LNG di Amerika Serikat itu juga terganggu. Bahkan ya banyak pabrik-pabrik gas di sana terpaksa impor gas dari luar negeri. Kenapa bisa? Karena mereka kekurangan gas. Udah gak bisa lagi supply karena beku di Amerika Serikat. Dan ini memang kabar buruk guys buat Uni Eropa. Karena mereka dipaksa nih buat stop impor gas dari Rusia. Dan wajib belanja gas energi dari Amerika Serikat. Ternyata ketika ada suhu dingin begini, Amerika Serikat boro-boro bisa supply. Mereka sendiri gak bisa memproduksi gas. Mereka sendiri butuh gas dari negara lain. Jadi ini semua situasi di luar dugaan karena badai yang terjadi di kutub utara itu sudah membuat beku negara ini. Dan akibatnya produksi gas mereka berkurang drastis. Meskipun permintaan justru melambung tinggi. Jadi gak usah heran kalau ekspor gas ke Uni Eropa itu bisa berkurang ekstrim. Tapi jangankan mau ekspor gas ke Uni Eropa guys. Suplai gas LNG ke negara-negara bagian di Amerika Serikat aja pasti bakal berkurang drastis. Karena di bulan Januari ya rata-rata biasanya nih di bulan Januari Amerika Serikat itu bisa suplai 500 juta meter kubik buat negara-negara bagian yang ada di Amerika. Tapi berdasarkan data terakhir di bulan Januari mereka itu cuma bisa ngirim 328 juta meter kubik. Jadi lu bayangin ya, biasanya mereka supply 500 juta meter kubik. Biasanya bulan Januari. Tapi ternyata data hari ini menunjukkan mereka cuma bisa supply 300 jutaan guys. Jadi ekstrim. Turun sangat-sangat drastis guys. Turunnya ya hampir 40%. Artinya hari ini banyak rumah tangga di Amerika Serikat yang kehabisan gas, yang gak bisa masak, yang kedinginan. Yang lebih ekstrim lagi apa? Mati lampu. Jadi gak usah heran kalau banyak rumah sakit yang kolaps. Bisnis-bisnis yang hancur. Gimana bisa jalan, karyawannya aja gak bisa ke kantor. Makanya lu juga gak usah heran kalau harga gas alam ya di Amerika Serikat hari ini udah berada di titik tertingginya. Bahkan kemarin sempat naik tinggi ke level $6 ya per MMBTU lah. Jadi dari sini kita bisa lihat, boys, udah gasnya berkurang, suplainya berkurang, demandnya tinggi, udah pasti harganya naik. Dan ini adalah harga tertinggi sejak tahun 2022. Nah sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2022? Ya itu dia, perang Rusia dan Ukraina.
Dan ini terjadi ketika Amerika Serikat sudah mendeklarasi dirinya siap menyelamatkan Uni Eropa, siap menjadi supplier gas utama dunia. Dan memang Amerika Serikat pengen membuat dunia bergantung pada mereka sejak terjadinya perang Rusia-Ukraina ini. Dan data memang menunjukkan fakta yang sama sih. Kalau kita lihat data di semester 1 2025, hampir 50% impor gas di Eropa ya berasal dari Amerika Serikat. Utamanya ya ada 14 negara. 14 negara di Eropa itu impor besar-besaran gasnya, energinya dari Amerika Serikat. Yang paling ekstrim 5 negara ini karena mereka betul-betul impornya lebih dari 50%. Ada Prancis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Turki. Mereka importir terbesar energi dari Amerika Serikat. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya energi itu kebutuhan penting di dunia. Nah lu di Indonesia mungkin lu nyaman-nyaman aja gak berasa Indonesia krisis energi ya karena itu urusan pemerintah. Pokoknya itu tugas pemerintah aja ya, sediain BBM buat lu, listrik buat rumah lu, harganya murah juga, disubsidi pula, air semua disediain nih sama negara kita. Tapi di Eropa udah banyak pemerintah yang angkat tangan bahkan nyuruh rakyatnya sendiri pergi ke hutan potong pohon buat panasin rumahnya. Jadi mereka kembali pakai kayu bakar. Itu banyak. Dan karena situasi ekstrim ini, kebutuhan gas yang tinggi tapi gasnya juga nggak ada, pun kalau ada harganya mahal, nggak usah heran kalau ekonom itu banyak memprediksi GDP Amerika Serikat pasti anjlok ekstrim. Bahkan Bank of America itu sudah bikin prediksi bahwa badai salju yang terjadi saat ini bisa mengurangi ekonomi Amerika Serikat di kuartal 1 2026 sekitar 0,5 sampai 1,5%. Jadi lu bisa bayangin ya, buat negara seperti Amerika, GDP tumbuh 2% aja udah hebat guys. GDP tumbuh 5% kayak Indonesia apalagi wah udah dianggap dewa loh. Tapi di sini GDP-nya bahkan bukan tumbuh guys, tapi GDP-nya diperkirakan minus. Minusnya bisa sampai 1,5% loh. Jadi ini membebani pertumbuhan ekonomi mereka. Lu jadi jangan heran kalau Amerika bakal tambah nyungsep, bakal tambah menderita guys. Makanya teman-teman dari sini lu bisa lihat ya, gue memprediksi bakal ada ribuan orang yang mati di Eropa kali ini. Kalau data analis menunjukkan yang mati paling cuma ratusan orang per negara loh. Di Polandia aja udah lebih dari 80 orang di Polandia mati. Tapi gue memprediksi bakal ada ribuan orang yang meninggal di Eropa. Tapi datanya baru akan ada ya mungkin sekitar bulan Mei. Kenapa gue bisa begitu yakin? Karena tahun 2023 setelah terjadi perang Rusia dan Ukraina, apa yang terjadi? 68.000 orang Eropa meninggal. Gara-gara apa? Musim dingin ditambah harga energi yang mahal. Harga gas mahal di sana. 68.000 orang mati. Gua prediksi kali ini yang tewas jauh lebih banyak. Nah teman-teman dari sini lu udah bisa lihat dong bahwa swasembada energi itu penting. Makanya gue seneng, termasuk salah satu orang yang seneng ya. Mungkin di luar sana banyak haters, tapi biarlah. Tapi faktanya dunia memang tambah kacau. Dan penting buat kita mendukung nih programnya pemerintah. Buat apa? Buat bisa swasembada pangan dan swasembada energi. Karena kalau enggak, Indonesia bakal jadi budak negara lain. Ketika keadaannya kacau, negara lainnya juga gak bakal bantuin kita. Kayak Uni Eropa udah dipaksa beli, bayar ribuan triliun ke Amerika Serikat. Begitu kacau, chaos, disuplai juga enggak sama Amerika. Boro-boro mau nyelamatin rakyat Eropa, rakyatnya sendiri aja mati kedinginan guys. Jadi buat teman-teman ya yang sekali lagi nih hobinya nyinyir, Indonesia pengen swasembada energi, kita pengen program sawit menjadi pengganti minyak bumi, lu harus pikir ulang. Lu tuh jadi pengen Indonesia jadi budak negara asing atau gimana? Mereka aja udah mati ribuan orang, lu pengen Indonesia juga begitu? So pertanyaannya nih sekarang buat teman-teman semua ya, lu setuju apa enggak sih sama mereka yang bilang Indonesia ngapain buka food estate, Indonesia ngapain swasembada energi? Lu setuju gak sih sama mereka? Atau menurut lu yang bener, ya Benix bener. Kita harus dukung swasembada energi, kita harus dukung swasembada pangan karena faktanya di luar negeri lu gak tahu udah banyak orang mati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa independen, karena mereka dipaksa bergantung pada negara lain. So segera tuliskan guys pandangan kalian di kolom di bawah ini. Menurut kalian kenapa penting kita bisa swasembada energi? Kenapa menurut lu penting? Atau jangan-jangan yang bener sih haters itulah anjing-anjing peliharaan George Soros itu buat apa? Impor aja dari negara lain. Lu setuju ya sama mereka? Atau lu lebih pilih Indonesia jadi kayak negara Eropa bergantung sama Amerika Serikat supaya Indonesia bisa hancur, gampang diserang sama asing seperti Kuba hari ini. Teman-teman tahu nggak hari ini Kuba itu udah resmi tidak ada lagi pesawat yang terbang di Kuba karena stok aftur di sana nol, diboikot sama Amerika Serikat. Dan Kuba sekarang berada di titik-titik nadirnya karena tidak ada lagi kapal-kapal tanker yang diizinkan buat membawa minyak, buat membawa gas, buat membawa energi ke Kuba. Siap-siap ya, bakal banyak rumah sakit di sana tutup. Orang-orang akan mati karena blokade Amerika Serikat. Jadi ketika lu sedang enak-enaknya nonton video Benix ini di sofa, di tempat tidur lu,
ketahuilah, rakyat Kuba sedang berada di detik-detik kematian. Lu penasaran gak kalau kita bahas soal Kuba di video kita yang selanjutnya? Makanya teman-teman investor, lu juga gak usah heran kalau gas makin langka, gas makin mahal, dan utamanya daerah-daerah utara nih yang ada di Amerika Serikat makin lama makin dingin, gas jadi susah buat dikirim, didistribusikan ke seluruh Amerika Serikat. Gak usah heran juga kalau saham-saham perusahaan gas itu pasti bakal terus naik. Sekali lagi ini bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu, tapi kamu juga bisa cek sahamnya gas Indonesia, gas negara itu udah naik sekitar 32% hanya dalam 6 bulan terakhir. Di Amerika sendiri juga sama guys, Northwest Natural Holding itu salah satu perusahaan distributor gas, utilitas gas terbesar di Amerika bagian utara. Dia handle sampai wilayah Washington, Oregon. Sahamnya juga udah naik, naiknya sekitar 20% hanya dalam 6 bulan terakhir saja. So teman-teman, dari sini aja lu udah bisa ngeliat ya bahwa apa sih yang namanya dunia geopolitik itu lu nggak bisa tutup mata, karena kondisi geopolitik bisa merubah strategi investasi saham lu, sama seperti dengan kejadian yang terjadi di saham-saham gas ini. So menurut teman-teman, perusahaan apa lagi ya yang diuntungkan dengan terjadinya krisis gas dan badai salju ekstrim yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan segera like and share video Benny sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.